Oke, baik Bapak Ibu, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan sudah lega, yang dari toilet sudah segar, yang barusan ngopi. Kita akan lanjut ke materi yang mungkin kalau dilihat judulnya agaknya sedikit menakutkan ya, ada data science dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu akan melihat contoh yang mudah gitu, biar supaya nanti bisa kalau misalkan ingin mencoba-coba bisa dilakukan. Nah, materi ini kalau untuk yang bidangnya memang kependidikan atau ke pendidikan itu sangat penting sekali karena barangkali bisa menggantikan penelitian tindakan kelas. Di LDIRU itu sebenarnya ada log yang tadi saya katakan merekam semua aktivitas pembelajaran mahasiswa. Kalau dia klik slide akan muncul slide-nya, kalau dia klik quiz dia akan terekam bahwa dia melakukan aktivitas ini pada jam sekian dan tanggal sekian gitu, namanya juga terekam. Nah, jadi log itu bisa kita ambil. Cuma saat ini karena dia memakan space yang besar, dalam 2 bulan log itu akan dihapus oleh server ya, oleh LPTSI. Jadi kemarin kita akan coba, kalau servernya sudah ada yang baru, kita akan coba dalam 1 semester itu tidak dihapus, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendownload log itu untuk dianalisis, untuk dianalisa. Barangkali karena itu data yang mungkin bisa jadi tulisan atau jadi paper bagi yang berminat ya. Namun sekarang per 2 bulan itu log itu akan dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, mungkin bisa setiap 2 bulan sekali melihat kelas apa yang diinginkan, kemudian mendownload log tersebut untuk diolah. Nah, untuk pemateri pada hari ini ada 2 orang, yaitu Bu Heti dan Pak Yogi Indra Kurniawan ya, yang akan menyampaikan materi mengenai pengolahan data aktivitas log data dari LDIRU untuk mendapatkan profil pembelajar ya dengan menggunakan data science. Monggo silakan kami serahkan waktu kepada Pak Yogi dan Bu Heti. Ya, terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak? Oke, terdengar. Oke, saya coba izin share screen nggih Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah. Oke. Nggih, untuk saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini sudah bisa ada di LDIRU. Materinya seperti ini. Nanti bisa di-download saja untuk materinya. Terus pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk share sedikit saja nih Bapak Ibu mengenai data science profil belajar dari activity log LDIRU. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Indra Kurniawan. Saya dari Informatika Unsud. Kebetulan dosen agak lumayan baru 2019 kemarin. Jadi ya masih agak baru di sini. Mohon bimbingannya Bapak Ibu semuanya. Ini email saya dan nomor handphone saya apabila semisal nanti mau diskusi lebih lanjut ya. Nomor handphone saya yang ada nama saya 0856 YOGGI. Ya, terus capaian pembelajaran kita pada kali ini ada 5. Jadi yang pertama dapat menjelaskan aspek dasar, ya mungkin mengetahui aspek dasar data science. Bapak Ibu semuanya nanti dapat mengunduh data activity log, lalu dapat melakukan instalasi salah satu tool untuk pengolah data. Terus nanti Bapak Ibu dapat mengolah hubungan antara mahasiswa dengan aktivitas mahasiswa dengan hasil evaluasi akhir menggunakan data activity log dari LDIRU. Dan yang terakhir, peserta dapat mengelompokkan keaktifan mahasiswa ya nanti menggunakan data activity log. Nah, sebelum masuk ke sana, ini outline-nya ada 6 ya, seperti capaian pembelajaran tadi. Jadi kita nanti akan coba menggunakan Excel, lalu menggunakan tool WK yang mudah saja ya Bapak Ibu. Terus kebetulan nanti yang mengisi ada 2, saya dan Ibu Heti. Semoga dalam waktu 1 jam ini cukup, insya Allah. Bismillah. Jadi sebelumnya kita akan bahas mengenai data science ya. Mungkin hanya pengantar singkat karena kalau data science sendiri sebenarnya satu mata kuliah. Jadi dan satu mata kuliah ini ada mata kuliah prasyaratnya juga. Jadi nanti harus belajarnya panjang lebar. Cuman kita lihat secara general aja.
data science itu seperti apa gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun ini terlihat untuk ilmu komputer gitu, tapi sebenarnya tidak hanya terbatas untuk ilmu komputer atau informatika saja nih. Nah, ini data science itu bisa kombinasi dari berbagai macam bidang ilmu, bisa ilmu komputer, matematika, statistik, strategi bisnis, teknik, bahkan bisa merambah ke yang lain gitu. Nanti kita coba untuk ke bidang pendidikan, linguistik dan lain sebagainya juga bisa. Terus secara umum garis besarnya data science itu ya ini penjelasannya mungkin bisa dibayangkan bahwasanya ini adalah gabungan dari berbagai macam bidang ilmu, lalu untuk mengolah data gitu ya, mengolah data baik datanya tuh dalam skala kecil sedikit, semisal hanya 100, 200, 500 data, sampai yang ukurannya besar sampai big data gitu ya, 10 juta, 20 juta data dan lain sebagainya. Terus kita nanti bisa mencoba untuk mendapatkan pola tertentu gitu ya. Mendapatkan polanya seperti apa sehingga kita nanti bisa melakukan prediksi untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau saya gambarkan mungkin seperti ini. Jadi ada data awalnya nanti seperti apa begitu nggih. Lalu nanti kita akan coba proses dari setelah pemrosesan data tersebut nanti akan memunculkan knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau dalam piramida informasi itu ketika data diolah nanti akan menjadi sebuah informasi. Informasi diolah nanti akan menjadi sebuah knowledge gitu ya. Nah, knowledge diolah nanti bisa menjadi sebuah wisdom atau kebijaksanaan gitu. Nah, ini saya berikan contoh simpelnya gitu Bapak Ibu. Jadi semisal di Alfamart, mungkin Alfamart cabang di Indonesia kan ada ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu cabang Alfamart di se-Indonesia. Nah, di setiap cabang itu pasti juga setiap bulan akan ada transaksi yang begitu banyak ya. Misal ada 1000 transaksi, 1000 buah transaksi gitu ya. Terus 2000 buah transaksi sampai ribuan ataupun puluhan ribu transaksi dalam satu bulan atau 1 tahun. Nah, dari transaksi-transaksi itu ketika nanti diolah nanti akan bisa menjadi sebuah informasi. Contohnya kayak penghasilan bulanan cabang Purwokerto mana gitu ya di bulan Maret atau Mei gitu. Kita nanti tahu jumlah penghasilannya sekian, jumlah barang yang keluar sekian dan lain sebagainya. Nah, itu baru informasinya ya. Ketika nanti diolah dengan data science ya, kita bisa mendapatkan sebuah knowledge atau pengetahuan yang baru. Saya ambil sebuah contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi anggaplah dari pengolahan data tadi yang semisal ada puluhan ribu transaksi, puluhan ribu jenis transaksi tadi, kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan bahwasanya 80% ya, orang yang, ini mungkin saya besarkan ya, 80% orang yang membeli kopi gitu ya, akan membeli gula. Wah, nah ini contohnya ya, 80% orang yang membeli kopi itu akan membeli gula. Sedangkan hanya 30% saja orang yang membeli gula itu akan membeli kopi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ada sebuah dependensi seperti ini ya. Bahwasanya ketika orang membeli kopi, 80% orangnya, misal dalam 1 juta transaksi, ternyata 800.000 transaksi itu orang yang membeli kopi itu akan beli gula. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, semisal harga kopi itu ya, harga kopi itu berapa sih ya? 5.000 gitu ya, 5.000. Sedangkan harga gula itu 10.000. Nah, ketika orang membeli kopi, yang insya Allah akan membeli gula, itu total belanjanya itu sekitar 15.000 ya, 15.000 rupiah gitu. Nah, tapi ketika kita mengetahui sebuah informasi seperti ini, maka si pemilik Alfamart itu akan memiliki kebijakan bahwasanya, oh kopi akan kita turunkan nih, harganya menjadi semisal 4.950. Wah, ini saya kasih coret gitu. Saya kasih coret mana ya? Contohnya, biasanya kan kalau di Alfamart kan kasih coret-coret seperti ini yang warnanya kuning gitu. Nah, kalau orang customer sudah melihat ada warna kuning di Alfamart, lah ini pasti lebih murah ini. Walaupun sebenarnya hanya berkurang 50 rupiah saja ya sebenarnya ya. Nah,
Yang kita ketahui itu adalah harga kopinya berkurang nih. Wah, ada kopi berkurang, saya mau beli kopi gitu. Tapi yang tidak kita ketahui, ya, yang tidak kita ketahui ternyata si pemilik Alfamart itu menaikkan harga gulanya gitu. Yang tidak dicoret sebenarnya, yang tidak dicoret diam-diam tapi menghanyutkan dan dijual dalam harga 10.100 misalnya. 10.100. Jadi kalau semisal ini kita orang yang dengan asumsi bahwasanya 80% orang yang membeli kopi itu akan membeli gula, maka dia akan menghabiskan uang sebesar Rp15.050 yang sebenarnya lebih tinggi daripada pembelanjaan umumnya begitu ya. Nah, ini adalah contoh decision yang dilakukan oleh si pemilik perusahaan tersebut. Nah, itu gambaran singkat mengenai kayak data science itu fungsinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ada contohnya nih, mengapa kok barang-barang di supermarket itu bentuknya seperti itu gitu ya. Susunannya seperti itu. Kenapa barang A diletakkan di dekat barang B? Itu karena sebenarnya ada dasar di balik itu ya. Bahkan kalau diperhatikan ukuran tegel di supermarket itu umumnya mirip-mirip Bapak Ibu. Kalau dipelajari sebenarnya itu ada dasarnya juga. Kenapa kok ukuran lantai itu sekian kali sekian gitu ya. Karena itu pengaruh sama troli belanja sebenarnya. Jadi ada juga penjelasan di balik itu semua ya. Ini contoh yang lain, bisa rekomendasi video YouTube, prediksi kondisi ekonomi, terus sentimen analisis. Sentimen analisis itu kayak semacam semisal pemilihan presiden gitu ya. Nanti kita bisa melihat sentimen terhadap Pak Jokowi di pemilihan presiden kali ini tuh berapa gitu. Apakah kebanyakan positif atau negatif dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus jika misalnya kita punya data penyakit COVID-19 persebarannya nanti bisa diolah lagi, kita buat dalam bentuk clustering atau pengelompokan sehingga kita tahu nanti apa yang harus dilakukan ya. Decision apa yang harus kita lakukan terhadap knowledge yang kita dapatkan tersebut. Nah, kembali lagi ke Eldiru ya. Jadi seperti yang Pak Ardiansyah tadi sebutkan bahwasanya di Eldiru itu sebenarnya sudah ada activity log yang mencatat semua kegiatan-kegiatan dari peserta pembelajaran. Jadi ini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari user pada LMS Eldiru ya, dan menggambarkan setiap aktivitas baik membuka materi, melakukan diskusi, melakukan presensi, mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, semuanya tercatat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi seperti yang dibilang oleh Pak Ardiansyah tadi, mungkin saat ini baru 2 bulan terakhir ya, 2 bulan terakhir. Jadi kalau misal nanti untuk jaga-jaga mungkin ya, kalau Bapak Ibu semuanya ingin melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, mungkin bisa di backup setiap 2 bulan sekali. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ini contohnya ya. Kemarin Ibu Hetty menemukan ini analysis of student behavior and success based on logs in Moodle. Jadi kayak Eldiru itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang dibentuk dari Moodle gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama saja, sama juga. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau ini menganalisis mulai dari pembelajarannya, terus jumlah aktivitas laki-laki dan jumlah aktivitas perempuan, terus berapa jam sehari dan lain sebagainya ya. Nah, ini jumlah minggu pembelajarannya dan lain sebagainya dianalisis semua sehingga bisa didapatkan sebuah kesimpulan. Ini bisa menjadi sebuah paper juga. Jadi untuk mendapatkan seperti ini nanti bisa kita olah ya. Kita bisa olah sederhana menggunakan Excel atau yang sedikit sederhana dengan menggunakan WK nanti ya. Kita coba WK. Terus, nah ini untuk melakukan download activity logs, Bapak Ibu nanti bisa kita coba ya nanti masuk ke kelasnya, lalu kita tekan tombol gear di kiri atas ya, di bagian kiri atas ini, lalu kita bisa pilih submenu administrasi kelas, lalu nanti kita bisa pilih laporan. Di dalam laporan itu ada banyak sekali yang mungkin bisa kita download. Nanti contohnya adalah logs dan penyelesaian aktivitas. Kita coba nih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini masuk ke
Bapak Ibu bisa coba masuk ke LDRU-nya masing-masing, kemudian pilih salah satu kelas. Saya ambil satu kelas yang kecil saja ini, jaringan syaraf tiruan. Kebetulan mahasiswanya hanya 3, jadi sangat mudah dianalisis ini ya. Mudah kelihatan contohnya gitu maksudnya. Ya, pesertanya hanya 3 ini ya, di sini aktivitasnya dan lain sebagainya. Nah, untuk mendownload tadi logs-nya, Bapak Ibu bisa klik di bagian gear ini ya. Gear, lalu pilih menu administrasi kelas. Nah, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Jadi saya ulang kembali, masuk ke kelasnya masing-masing, kemudian pilih tanda gear di sini, kemudian pilih administrasi kelas di bagian pengaturan kursus ini, administrasi kelas. Bisa diklik Bapak Ibu semuanya. Kemudian, nah nanti ada yang laporannya itu di bagian sini, ada yang laporannya itu di submenu di sini gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Ada yang di bagian langsung muncul di administrasi kelas ini, ada yang munculnya di bagian laporan di sini, ada submenu laporan begitu. Nah, di laporan ini nanti bisa dicek ada beberapa macam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi hanya beberapa yang bisa di-download ya. Kita coba dari logs nih Bapak Ibu semuanya. Ini saya klik logs-nya, lalu saya pilih buka di new tab saja nggih. Nah, ini nanti bisa dipilih untuk log mana yang mau ditampilkan ya. Mau semua peserta sepanjang hari dan semua aktivitas ya, ataupun aktivitas-aktivitas tertentu, nanti tinggal diklik saja, dapatkan lognya seperti itu ya. Ini bisa dicoba Bapak Ibu semuanya, yang mudah saja tadi. Jadi masuk ke administrasi kelas, pilih yang log ya, pilih yang log, lalu nanti munculnya seperti ini, tinggal klik dapatkan log saja. Nah, ini contohnya nanti. Atau kita bisa juga sebentar ini bisa coba juga dapatkan yang untuk live logs. Live logs ini untuk melihat aktivitas pada saat ini ya, live ya. Jadi kayak misal contohnya ada mahasiswa yang WA gitu ya ke dosennya, mohon maaf saya lupa presensi tapi saya sudah masuk ke LDRU Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa cek di sini nih, apakah mahasiswa tersebut memang benar-benar sudah login ke LDRU gitu ya. Oh, ternyata mahasiswanya belum login. Nah, itu hanya akal-akalan mahasiswa. Atau oh, ternyata memang mahasiswanya memang benar-benar sudah login. Berarti mungkin bisa dipresensikan atau dibukakan presensi. Ini bisa dicek di live logs ya. Untuk yang selanjutnya mungkin yang bisa kita coba download di sini ya, di bagian kalau activity report atau ini ya activity report. Kalau activity report hanya menunjukkan aktivitasnya saja ya, jadi diakses oleh beberapa orang begitu saja sih ya. Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu semuanya, dicek satu persatu biar nanti bisa kita lanjutkan ke diskusi nggih, karena waktunya terbatas. Nah, kita coba untuk yang download di penyelesaian aktivitas di sini. Penyelesaian aktivitas nanti nah, di sini bisa terlihat bahwasanya ada si mahasiswanya ada 1 2 3 ini. Ada yang full, ada yang tidak full ya, ada yang tidak mengklik dan lain sebagainya ini di sini ya. Terus bisa kita download di sini ada 2. Ada yang dalam bentuk utf8.csv, ada yang dalam bentuk CSV tapi kompatibel dengan Excel. Nah, nanti mungkin kalau misal yang menggunakan WK bisa nanti downloadnya di sini ya, yang UTF-8. Kalau pakai Excel kita bisa download di bagian yang sini saja, yang CSV dengan Excel. Ini saya contohkan satu saja. Saya downloadkan di sini contoh semisal saya buka LP3M gitu. Kita coba download di sini Bapak Ibu semuanya. Lalu saya coba buka di sini. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ada nama mahasiswanya, dia sudah melakukan aktivitasnya dan lain sebagainya ya.
selesai tidak selesai dan lain sebagainya. Ini nanti ini masih dalam bentuk raw data Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya masih raw data di bagian awal data science tadi. Nanti bisa kita olah ya. Untuk selanjutnya bisa kita olah. Terus mana tadi? Ya, maaf. Yang ini ya. Nah, dan yang di bagian yang di sini statistik ini bisa mengecek statistik dari kegiatan ya dalam semisal 4 bulan terakhir. Saya mau mengecek kegiatan selama 4 bulan terakhir. Nah, di sini ada statistiknya segala macamnya. Oh, ini semuanya ya, siswa dan lain sebagainya ya. Tapi sepertinya ini tidak bisa di-download ya. Ya, pakai yang tadi saja yang penyelesaian aktivitas. Nanti juga Bu Heti juga akan mencobakan untuk mengolah yang bagian penyelesaian aktivitas tadi. Ya. Ini untuk cara mendapatkan data ya, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi tinggal klik gear lalu masuk ke administrasi kelas, nanti cek di bagian laporannya ada beberapa macam yang bisa kita download, kita ambil ya. Kayaknya yang log tadi juga bisa kita download gitu. Tinggal maaf ini susah gimana nih biar enggak. Ini dapatkan log bagian paling bawah mungkin ya. Nah, ini bisa di-download ya, bisa di-download untuk Excel atau CSV dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Terus sedikit lagi menambahkan sebelum ke Bu Heti ya. Untuk ya ini logs-nya, terus ini penyelesaian aktivitas yang tadi, lalu contoh hasilnya. Lalu kita akan mencoba untuk melihat beberapa macam tools data science. Ini adalah contoh saja, sebenarnya kalau di luar masih banyak sekali ya, baik yang berbayar maupun yang gratis. Sebagai contoh ini SAS ini untuk statistik biasanya, tapi ini closed source atau berbayar ya. Jadi umumnya digunakan untuk perusahaan-perusahaan. Terus Apache Spark ini adalah tools data science paling banyak digunakan di perusahaan ya. Paling banyak digunakan di perusahaan, berbayar juga ini. Terus ada MATLAB, kita bisa menggunakan Excel yang sederhana. Lalu untuk R ini untuk sedikit coding, Python juga sedikit coding ya Bapak Ibu. Terus Pentaho ini biasanya untuk business intelligence di perusahaan. Ini lumayan berat juga, ini sekitar 5 giga kalau di-download ini ya. Nah, terus yang mungkin simpel hanya tinggal klik itu ada RapidMiner sama WK. Cuman kalau RapidMiner itu berbayar, kalau WK itu open source atau gratis. Jadi makanya nanti kita mencoba yang WK dengan Excel. Terus WK ini kepanjangan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis. Ini open source software dikembangkan oleh Waikato University di New Zealand dari tahun 93 waktu itu. Di sini ada kumpulan machine learning, algoritma untuk banyak data mining dan deep learning, bisa untuk data preparation, untuk preprocessing maksudnya ya, untuk klasifikasi, untuk regresi, clustering atau pengelompokan, association rule, visualisasi dan lain sebagainya. Jadi untuk downloadnya mudah sekali, tinggal search saja di Google, download WK gitu. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba atau bisa diklik linknya ini. Oh ya, saya bisa, aduh ini gimana ini? Saya kopikan gitu nggih. Saya kopikan, bentar. Bagaimana cara mengkopinya? Mungkin bentar. Oh ya, ini saya kopikan saja nggih saya kopikan ke chat nggih Bapak Ibu. Tapi ini chatnya bagaimana ini? Oh ini ada. Oke. Saya kopikan di chat. Mungkin Bapak Ibu bisa coba download karena ini sangat mudah sekali menggunakannya. Jadi nanti tinggal sebagai contoh ini tinggal diklik seperti ini, lalu masukkan filenya, nanti langsung jadi. Nah, tinggal diolah gitu ya. Saya kemarin juga baru saja membuat sebuah paper, tinggal
Saya punya data, saya masukkan ke sini, saya lakukan klasifikasi dengan 2 buah algoritma, lalu saya bandingkan begitu saja, terus jadi sebuah paper, tinggal dianalisis gitu. Nah, mungkin caranya seperti tadi, hanya tinggal di apa namanya di link yang saya kirimkan di chat, silakan diklik lalu di-download, sangat kecil ukurannya, lalu tinggal diklik next, 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 seperti itu saja Bapak Ibu semuanya. Nggih. Wah, pas nih 25 menit ya. Ya, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di bagian diskusi nggih, Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan ke Bu Heti biar bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi atas pemaparan materinya. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heti. Saya dari Teknik Pertanian. Suara saya masuk ya? Ya, Angge, terima kasih. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi dari Mas Yogi, yakni terkait dengan pengolahan datanya. Tadi Mas Yogi memaparkan penjelasan terkait teori data science, kemudian contoh-contohnya sampai ke menginstal WK seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberi izin share screen Bapak Ibu. Ini adalah data tadi. Apakah datanya sudah terlihat, Bapak Ibu? Data sudah terlihat, Mas Yogi? Sudah, Mbak. Belum, Mbak. Oh, belum ya? Belum, Bentar. belum. Okay. Mungkin share satu screen penuh saja. Oh iya, ini ya. Jadi ini adalah data kelas saya semester lalu. Data dari 33 mahasiswa. Kemudian ini namanya, yang ini adalah nomor NIM-nya atau di Eldiru sebagai nomor KTP. Kemudian ini ada materinya, ada kontrak pembelajaran. Kemudian ini waktu saat mahasiswa mengakses file tersebut. Ini kontrak pembelajaran adalah file yang diupload. Nah, itu dia mengakses pada tanggal 19 Maret 2021 jam 9.07. Sedangkan teman-temannya ini rata-rata tanggal 5, seperti itu ya. Attendance dan seterusnya. Masing-masing di sini menunjukkan hal yang sama. Jadi setelah materi, ini adalah jam aksesnya. Kemudian ini kegiatan presensi, dia melakukan presensi pada jam berapa. Ini maksud dari setiap file di sini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan, data ini tidak bisa kita langsung gunakan untuk memperoleh tadi decision. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba mencari tahu hubungan masing-masing aktivitas terhadap nilai akhir satu mahasiswa. Selain data ini, kita juga memerlukan data nilai akhir dari mahasiswa. Ini saya sudah siapkan. Ini adalah data nilai akhirnya. Seperti ini. Kita misalkan ambil ini, maaf, nilai akhir. Nanti kita kopikan di bagian terakhir. Maaf, ini belum sama ya. Ini saya mengikuti format dari SIA.
Ini kita set dulu. Oke, ini dikopikan, dimasukkan ke file Excel yang tadi. Nah, ini untuk ditambahkan di kolom terakhir. Di kolom terakhir sebagai nilai akhir ya. Atau nilai Z-nya. Kita isi 0. Langkah selanjutnya, yang pertama kita akan menggunakan Excel tanpa harus install aplikasi. Kita hapus dulu data ini, data-data jam mengakses. Data ini kan tidak kita perlukan. Yang kita perlukan adalah seberapa aktif mahasiswa. Aktifnya ini ditunjukkan dengan dia mengikuti atau menyelesaikan file, membuka file, kemudian mengerjakan, mengupload tugas, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas yang kita sajikan di Eldiru. Nah, ini kita hapus dulu. Maaf ya Bapak Ibu, ini indahnya WFH seperti ini. Ya, kita akan lanjutkan. Bisa di blok. Oke, sebentar. Kontrol, kemudian kolom masing-masing. Kenapa? Oh, nggak mau. Ya. Ya, boleh. Ini kebetulan banyak sekali, jadi saya hapusin aja kolom yang lain untuk contoh ya. Ini karena banyak. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kita hanya memiliki file yang isinya selesai, tidak selesai setiap aktivitas. Kemudian yang kita lakukan adalah mengkategorikan, menominalkan selesai dan tidak selesai. Nah, kita katakan selesai itu sama dengan 1, tidak selesai itu 0 gitu. Karena ini kan kita di Excel ya. Beda dengan di WK. Kalau di WK bisa pengolahan data non-numerik atau alfabet seperti itu. Nah, ini kita ganti selesai.
Kita ganti dengan angka 1. Kemudian yang tidak selesai kan menjadi tidak 1 ya. Itu kita ganti 0. Sudah terganti semua. Kalau 0 itu artinya mahasiswa tidak mengerjakan. Berarti mahasiswa tidak mendownload file kontrak, tidak absen, kemudian ini tidak membuka file istilah, tabel, dan seterusnya. Yang selanjutnya, itu kita mengkategorikan, mengelompokkan. Ini tugas. Kemudian unduh file atau materi. Kemudian kita tambahkan juga forum. Dia ada diskusi tidak gitu, keaktifan di forum. Dan bisa ditambah dengan kehadiran. Nah, di sini kita jumlahkan saja. Misalnya tugas. Yang gampang aja ya, kehadiran. Ini berarti kehadiran ditambahkan saja setiap kolomnya gitu. Kemudian ini forum, misalnya forum, ini forum katakanlah. Kemudian ini unduh file, berarti setiap materi, misalnya ini tabel, kemudian ini ada istilah, ini materi, berarti kan apakah dia mengunduh atau tidak. Dan ini tugas, ini adalah latihan soal, kemudian jawaban, ini ada juga latihan lagi, latihan, ada tugas, sudah ya. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya, kita analisis regresi menggunakan Excel juga. Klik data, ada add-ons data analisis. Kalau Bapak Ibu masih kosongan, Excel-nya belum ditambahkan, ini belum ada data analisisnya. Untuk cara menambahkan, sudah saya tuliskan di Eldiru caranya. Nanti sekilas seperti ini. File, kemudian option, kemudian kita pilih add-ins. Yang bawah ini pilih Excel add-ins, kemudian go, pilih analisis toolbar, kemudian oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gua mau nonton. Gua mau nonton. Nonton. Bisa difahami? Ya, kalau bisa saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan dengan langsung tadi data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression. Klik OK. Y-nya atau independennya, dependent
ininya, faktornya yang kita lihat responnya adalah nilai akhir ini ya. Kita blok. Kemudian Y-nya adalah ini. Kategori masing-masing. Tugas, unduh file, forum, sampai ke aktifan. Kemudian oke. Oh, ini ada yang non-numerik ya. Sebentar. Ya, pada baris ke-26, Mbak. Nilai Oh, akhir, iya. tulisan nilai Ya, akhir ada itu, nilai Mbak. akhir itu. Iya, Bu. Terima kasih. Sebentar, Bu. Karena tadi di sort ya. Kita naikkan. Ini berarti turun ya. Oke. Ulangi lagi ya, Ibu, Bapak. Data regression. Ya, ini. Kemudian oke. Maka dengan mudah ini langsung keluar data sheet baru yang berisi tentang hasilnya. Nah, bagaimana membacanya? Contohnya di sini. Jadi mahasiswa tidak melakukan apa-apapun, ternyata mendapatkan nilai 39. Terus variabel pertama tadi adalah tugas ya. Maaf, tadi yang pertamanya adalah tugas, itu malah minus 3,6. Kemudian variabel keduanya tadi mengunduh file 12. Yang ketiganya adalah forum, yang terakhirnya kehadiran. Seperti itu. Ternyata forum lebih besar pengaruhnya terhadap nilai akhir mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata misalnya yang terbesar forum, maka kita perlu memperbanyak forum. Karena di situ mahasiswa bisa melakukan konfirmasi gitu. Terkait dengan yang masih di ambigu dalam slide kita atau dalam video kita seperti itu. Nah, ini contoh dari hasil ini ya, sebagai pengganti penelitian tindakan kelas seperti itu. Cukup sederhana ya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah lebih paham gitu terkait analisis regresi ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait persiapan data ataupun pengolahannya? Pengolahannya ini bisa menggunakan SPSS kalau memang Bapak Ibu sudah familiarnya dengan SPSS gitu, itu boleh saja. Yang penting data yang tadi ini tinggal disimpan saja seperti itu. Yang nilai akhir, kemudian tugas, unduh file, forum, kehadiran ini yang dimasukkan ke dalam SPSS atau tools lain yang Bapak Ibu gunakan. Saya menggunakan R, boleh silakan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup paham atau terlalu cepat mungkin? Oh enggak, nanti rekamannya. Kalau enggak, Eti, ada pertanyaan Mbak Eti? Ya silahkan Mas Tovan. Mohon maaf tidak bisa on kamera karena menggunakan ponsel. Mohon izin bertanya terkait penggunaan data pengajaran ya, log aktivitas yang bisa kita ambil dari LDIRU. Apakah jika kita mengambil data tersebut kemudian kita jadikan publikasinya apakah bisa diakui untuk kenaikan pangkat kita PAK atau PAK ya terutama ya.
kemudian dipublikasikan di jurnal mana biasanya, Mbak? Karena kan beda-bidang dengan kita seperti ini, seperti. Oke, terima kasih Mas Tovan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya tidak bisa menjawab, mungkin dari Pak Ardiansah atau dari Bapak Ibu yang lain bisa membantu, karena saya juga masih dosen baru ya Mas Tovan ya. Jadi terkait mana yang diakui dan tidak saya belum paham, tapi untuk jurnal apa itu jurnal pendidikan Mas Tovan. Ini tadi yang di-share oleh Mas Yogi, ada juga jurnal internasional dari activity log juga, dan itu cukup banyak disitasi seperti itu. Memang data science ini bisa digunakan di mana saja gitu. Nah, yang kita coba gunakan di sini itu bagaimana kita melakukan penelitian sederhana agar ke depannya, semester depan itu bisa lebih baik gitu. Misalnya kan tadi, forum tuh ternyata memberikan dampak yang lebih gitu terhadap kenaikan kompetensi mahasiswa gitu. Maka kita akan lebih memperbanyak waktu untuk interaktif dengan mahasiswa, baik itu lewat Cimit, Zoom, ataupun lewat forum di LDRU gitu. Atau misalnya tugas, ternyata banyak tugas, walaupun kita juga jadi ribet ya, harus membuka, kemudian melakukan feedback, nanti ada revisi lagi, dan seterusnya, itu ternyata memberikan nilai yang lebih, maka dicoba seperti itu. Menambahkan sedikit, boleh Mbak? Monggo, silahkan. Kalau jurnal, saya pernah submit Pak, jadi hanya bentuknya data saja. Itu ada namanya jurnal Data in Brief, itu di Belanda. Mungkin saya coba tuliskan Data in Brief, itu Scopus Q4, dan yang dimasukkan itu tidak perlu analisis segala macam Pak, hanya benar-benar datanya saja. Jadi kita semisal punya data LDRU ini ya, kita kumpulkan, terus kita analisis, kita jadikan variabelnya mana dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita lihat, kita buatkan kayak tabelnya itu ya, isi tabelnya itu apa saja, cara mendapatkan tabelnya seperti apa, terus cara mengolahnya seperti apa. Maksudnya mengolah itu ngambilnya itu, cara mengambilnya dari Moodle gitu ya. Itu untuk di data in brief itu data kecil maupun data besar tidak masalah. Tidak ada data yang besar saja yang bisa diterima gitu, tidak. Jadi data yang kecil pun saya pernah melihat ada yang datanya hanya 1.300 data kalau salah ya. Hanya 1.300 data itu sudah bisa masuk ke sana. Jadi saya kira itu salah satu contohnya. Di kesehatan juga ada yang data sama seperti kayak data in brief ini, bahkan Q1 malahan. Jadi banyak sekali yang mensitasi di sana, dan isinya itu hanya kumpulan-kumpulan datanya saja Bapak. Jadi tidak perlu sampai mengolah pakai algoritma ABC dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Terima kasih Mbak. Mungkin kalau itu mungkin nanti tim PAK ya yang bisa memberikan jawaban biar nggak salah. Iya, jadi karena akan berbeda ininya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin maksud Pak Tovan ini mungkin data-datanya bisa dijadikan ya sebagai suatu ini. Yang penting memang sesuai dengan linear dengan ininya Pak Tovan ya, dengan linear dengan materi kita. Itu kan kalau misalnya Pak Tovan di bidang apa itu yang mungkin lebih dikembangkan. Sebenarnya mungkin saya Pak Ardiansah kan ada juga ya untuk analisis data itu ada JABS, macam-macam analisis data itu sebenarnya. Itu pengganti Minitab itu ada yang bagus tuh, ada JABS itu bagus sekali. Itu akan lebih mudah sebenarnya. Kalau ini kan cuma kalau data, tadi kan datain di Excel ya, itu banyak keterbatasannya memang gitu kan. Misalnya untuk bikin clustering itu jauh sekali memang. Itu aja mungkin Kang Indra Ardiansah. Jadi mungkin pertanyaan Pak Tovan mungkin ya nanti orang PAK yang bisa menjawab itu. Itu aja mungkin, makasih. Ya, terima kasih Pak Endang. Jadi apakah bisa dipublish ya data itu data itu kan yang dapat dari activity log LDRU itu bukan data karangan tapi data real kan. Kalau data real ada data kedalaman analisis seperti apa, metode analisis seperti apa. Nanti kalau tadi hanya data masuk Q4, mungkin kalau dianalisis lagi mungkin bisa Q3, Q2 atau Q1 bahkan ya.
kalau Bapak Ibu datanya banyak, lengkap, dan analisisnya mendalam. Nah, cuman bisa publish mungkin bisa, tapi kalau PAK ya mungkin orang PAK yang ini kalau misalkan kok bidangnya perikanan tapi publishnya tentang pendidikan perikanan gitu, barangkali itu tergantung dari perdebatan di sini ya. Walaupun mudah-mudahan diterima ya, kan dosen kan berkaitan aktivitasnya dengan pendidikan juga. Nah, seperti itu. Jadi ya betul kata Pak Endang Ilmi, kalau bisa publish bisa, tapi akan masuk PAK atau tidak itu tergantung dari tim PAK-nya. Yang bisa mungkin kalau yang benar-benar linear itu yang di keguruan pendidikan olahraga ya. Pendidikan olahraga kan memang pendidikan ya, barangkali bisa itu. Cuma pendidikan olahraga kan ngambil datanya kan, ngambil nilainya kan pakai fisik ya, aktivitas fisik ya, bukan ya. Mungkin di Eldiro juga bisa banyak yang bisa dilakukan gitu. Terima kasih Pak Endang Ilmi tanggapannya. Monggo, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Masih ada Bu Heti yang setia ambil momong ini. Ya, terima kasih Pak. Yang WK-nya, Mbak. Menjawab pertanyaan Pak Suyono ya. Ada pertanyaan di chat. Kalau ada koefisien regresi bertanda negatif, interpretasinya seperti apa? Jadi kalau itu kan ada fungsinya kan Y sama dengan A plus BX plus CX dan seterusnya ya. Itu ketika bernilai negatif artinya menurunkan, justru menurunkannya. Yang tadi itu kita dapatkan nilai bahwa ternyata justru tugas menurunkan, seperti itu, mungkin menurunkan imun ya. Itu perlu dikaji juga karena kan datanya tadi ada sebagian besar saya hapus gitu karena itu kelasnya kebetulan memang di-set banyak sekali tugasnya. Setiap pertemuan itu ada beberapa tugas karena hitungan, sehingga kolomnya banyak. Tadi saya hapus, bisa saja itu tidak merepresentasikan hal yang sesungguhnya, seperti itu Pak. Kalau memang hasilnya negatif itu artinya minus. Kita perlu mengevaluasi kembali apakah tugas-tugas kita itu cukup untuk mengukur kompetensi atau tidak gitu, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan satu lagi materi dengan WK ya, karena ini sudah diinstalkan Mas Yogi, mari kita dicoba sama-sama seperti itu ya. Nah, kalau yang WK ini, WK bisa mengolah data non-numerik. Jadi kita tidak perlu memisalkan nilai selesai sama dengan 1, nilai tidak selesai sama dengan 0, tapi bisa langsung saja seperti itu. Mbak Heti suaranya masih di mute ya. Suaranya kemut, Mbak. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Nah, ini data asli dari downloadan. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengganti X1, X2, dan seterusnya, boleh menggunakan simbol apapun. Kenapa kita ganti? Karena ini sangat panjang sehingga tidak terbaca dalam WK. Kalau misalnya tidak diganti nanti akan error dalam membacanya. Itu hal yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, opsional, boleh diganti atau tidak, boleh dihapus atau tidak. Ini data yang tadi waktu-waktunya. Kalau diganti kan tadi kita sekalian ya mempersiapkan data yang untuk Excel gitu. Nah, itu boleh di-save dulu sebelum diganti selesai sama dengan 0 dan seterusnya. Itu boleh.
Kemudian si WK ini tidak bisa membaca Excel, Bapak Ibu. Jadi kita harus mengekspresikannya di dalam CSV. Yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan misalnya. Nah, seperti itu. Oke, yes. Misalnya. Saya percepat aja. Bapak sudah selesai. Ini data yang sudah kita siapkan seperti ini, jadi tampilannya. Karena pakai CSV, maka dia dipisahkan oleh koma ya, seperti namanya. Nah, ini namanya saya hapuskan, kolom namanya, jadi tinggal ada NIM. Untuk variabelnya ada X1 sampai X57. Jadi kelas saya ini ada 57 kegiatan ya dalam satu semester. Luar biasa sekali. Nah, angka selanjutnya kita buka WK-nya. Saya stop share. Oh, nggak bisa ya, Pak? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya, WK-nya? Sudah terlihat, Pak? Terlihat. Oke. Ini kita masuk, tinggal klik Explorer. Ya, kemudian pilih filenya, open file. Belum terlihat, Mbak. Ya, terlihat, terima kasih. Tadi saya simpan di... Mungkin share screen-nya yang keseluruhan aja, Mbak. Soalnya ini yang kelihatan yang WK gitu. user-nya. Iya. Oh iya, ulangi lagi ya. Share screen-nya aja ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ini kita buka filenya, karena file kita bentuknya CSV. Cari CSV dulu. Nah, ini yang kita ambil. Kok saya lupa tadi naruhnya di dokumen ya. Ini contoh 4. Nah, ini tampilannya seperti ini, berarti sudah sesuai. Ada kolom nomor KTP, kemudian X1 sampai X57. X1 sampai 57 itu menunjukkan aktivitas kita yang tadi kita ganti karena terlalu panjang. Nah, yang selanjutnya tinggal, karena kita mau mengklaster fungsinya itu, kita mengelompokkan mahasiswa berdasarkan keaktifannya. Kita mau mencoba melihat mahasiswa mana sih yang aktif, atau kurang aktif, atau tidak aktif, sebenarnya menjadi 3 gitu. Nah, fungsinya apa di semester depan, saat kita mengajar angkatan yang sama, kita bisa memberikan perhatian lebih terhadap yang tidak aktif. Misalnya, di-mention saat Zoom seperti ini. Misalnya, Mas Yogi, nah kemarin masuk klaster tidak aktif. Nah, maka saya sering-sering nyebut Mas Yogi. Mas Yogi gimana? Gitu. Nah, jangan sampai Mas Yogi ninggal tidur lagi seperti semester sebelumnya. Mohon maaf ya Pak Yogi. Ini cuma contoh. Ya. Nah, enggak, selanjutnya ini cluster. Nah, ini choose. Nah, ini adalah metode-metodenya. Kita kesempatan ini pakai key means yang paling gampang ya. Ignore atribut karena kita tidak akan menggunakan atribut ini. Atribut nomor KTP atau NIM-nya tadi kan menunjukkan respondennya ya, orang-orangnya. Kemudian tinggal start. Nah, ini ada, ternyata diketahui ada 5
24 mahasiswa yang aktif dan 9 yang tidak aktif seperti itu. Kita mengetahui mana yang aktif dan tidak aktif. Nanti akan ada siapa aja yang aktif, NIM-nya berapa itu bisa dimunculkan. Kalau masih ada masalah, kita bisa juga visualisasi. Nah, ini contohnya divisualisasikan seperti ini. Yang merah itu adalah yang tidak aktif gitu. Klaster 0 itu yang aktif. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kita lihat di chat, antara gambar dan suara delaynya lumayan. Mohon maaf, mungkin ini sinyal kampung. Saya ulangi lagi ya, dari awal. Ini open file. Kemudian kita pindahkan CSV, karena data kita CSV. Masuk di mana tempat Bapak Ibu menyimpan. Nama filenya apa? Ini nama filenya open. Yang pertama kita pastikan terlebih dahulu kalau filenya betul dan semua atributnya sudah terbaca. Ini kita pastikan tadi atribut kita ada 57, apakah sudah terbaca semua? Sudah ada, terbaca semua. Tinggal melakukan cluster. Tadi mau mengklasifikasi, bisa. Klasifikasi itu juga sama pengelompokan. Itu bergantung dengan tujuan dari masing-masing kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini seperti itu. Kemudian cluster, kemudian dipilih key means. Kalau tadi 2 kelas, sekarang kita pindah misalnya klasternya. Nah, ini tinggal dipindah clustering number-nya. Di sini bisa 3. Kemudian oke. Ignore atributnya, jangan lupa karena ini bukan atribut. Kemudian start. Nah, ini kesimpulannya berbeda lagi. Tadi 22 yang aktif, 6 yang biasa saja, dan yang tidak aktif 5. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan juga kalau misalnya ternyata kelas ini kita cukup berhasil karena 67%-nya bisa mengikuti perkuliahan daring seperti itu. Itu juga bisa kesimpulan lain yang kita peroleh dari pengolahan data ini gitu. Nah, bagaimana kita meningkatkannya semester depan? Ya, kita menambah konten-konten yang interaktif sehingga mahasiswa yang aktif, kelompok yang aktif ini bertambah seperti itu. Itu juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk dosen, tidak hanya keaktifan kelasnya gitu, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi, Bu Heti. Ini sangat luar biasa sekali materinya. Kemarin memang kita ambil yang termudah ya. Tadi kalau Pak Endang tadi mempunyai software yang luar biasa, katanya sangat canggih dan sebagainya. Kemarin kita sekarang mencoba agar kita tahu dulu bahwa ini bisa dilakukan gitu. Pakai Excel ada, tadi ada WK yang mudah, gampang juga. Kelihatannya tinggal klik-klik ya. Kalau saya memang alirannya aliran yang text based ya dengan Pandas and Python. Cuma kita perlu lihat yang gampang dulu seperti apa caranya. Jadi untuk hari ini, materi hari ini kita bisa selesaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Sebelum bubar saya minta waktu sebentar 5 menit. 5 menit saja. Ini saya minta tolong ceritanya. Terkait dengan pemeringkatan pembelajaran nih Bapak Ibu, seperti yang saya pernah posting di grup Telegram atau di grup yang lain. Kita akan dinilai, universitas-universitas akan dinilai pemeringkatan universitas, dan salah satu komponennya adalah kinerja e-learning ya, kinerja e-learning di kampus tersebut seperti apa.
salah satu datanya adalah aktivitas yang ada di LMS dan juga pengisian angket nih. Jadi sebentar. Kami mohon Bapak Ibu agar mengisi angket ini untuk penilaian kinerja pembelajaran daring. Ini tanggal ada kemarin tanggal 16 kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa mengisi sekarang, ya bisa dilakukan sekarang. Tentunya yang baik-baik nih Bapak Ibu. Mengenai peraturan rektor sudah naik ke rektorat, tinggal ditanda tangan. Kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya sudah kita bahas dari 2019, tapi karena keburu pandemi, jadi banyak perubahan juga yang terjadi. Akhirnya kita edit lagi, kita bahas kembali untuk kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Intinya pembelajaran dengan online yang kita lakukan, kalau kemarin belum ada dasarnya, tapi kita lakukan, pembelajaran daring yang kita lakukan itu diakui setara dengan pembelajaran dalam kelas. Baik sinkron maupun asinkron yang tadi kita bahas, itu setara dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian beberapa fasilitas-fasilitas bagi Bapak Ibu yang intensif menggunakan LDIRU seperti aktif menggunakan jurnal perkuliahan ya, menuliskan jurnal perkuliahan itu nanti bisa tinggal print saja dari situ sehingga lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu masih memilih untuk mengisi form yang diedarkan fakultas untuk jurnal perkuliahan ya tidak masalah. Tapi untuk yang menggunakan LDIRU yang lengkap mengisinya termasuk jurnal perkuliahan itu bisa menggunakan itu saja gitu, tinggal print. Jadi bisa dicicil kerjaannya. Kalau kita kan tiap tengah semester atau akhir semester kan mendapatkan form tiap mata kuliah yang kita ajar untuk mengisi jurnal perkuliahan. Nah itu kalau di saya mungkin agak bukan berat ya, sering terlupakan gitu. Tapi kalau kita mengisi di LDIRU, kita taruhkan di bawah topik itu, setiap topik, insya Allah kita tidak lupa karena tiap minggu kita ngajar sudah kelihatan di sana, dan kalau misalkan di tengah semester tinggal kita print atau kita download. Oke, Bapak Ibu, ini monggo diisi. Masih ada 200 orang nih, lumayan kalau ngisinya bagus semua, nilai kita bisa naik untuk pemeringkatan. Jadi di dashboard atau di halaman depan LDIRU itu ada ini Korspada, kemudian ada angket Spada, ini diisi. Jadi peraturan kita sudah punya ya. Apakah perguruan tinggi sudah mempunyai unit khusus? Sudah. Memiliki unit khusus yang tetap? Oke. Kemudian apakah perguruan tinggi sudah memiliki kebijakan khusus tentang penerapan e-learning? Sudah ada karena tinggal tanda tangan hari ini insya Allah. Kita kebut kemarin. Dan yang lain-lain monggo diisi Bapak Ibu, minta tolong ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok bagi yang melanjutkan untuk workshop besok. Bagi yang sudah selesai hari ini, yang tidak memilih untuk besok. Terima kasih. Diansah sedikit tanya bisa nggak Pak? Oke, Pak Heru, monggo Pak Heru. Sebentar mau tanya ada ini loh. Misalnya dalam SCL Student Center Learning itu kan kita kadang kan bisa bertemu bareng di kelas. Misalnya dosennya dua-duanya kan bisa di kelas. Nah, apakah di tersedia? Misalnya kita selalu datang bersama-sama, misalnya 14 kali, kita juga berdua 14 kali. Apakah itu bisa dianggap kita masing-masing dosen 14 kali tatap muka? Apakah itu difasilitasi dari dulu atau tidak? Atau memang harus 77? Atau memang maksimal harus 14? Monggo. Sebenarnya kalau itu di aturan mungkin ya Pak, di peraturannya seperti apa? Apakah peraturan untuk dikatakan masuk kelas itu berdua atau dibagi 2 77 atau seperti apa? Kalau di peraturan saya kurang paham, tapi kalau di LDIRU untuk jurnal perkuliahan sih tinggal ditulis 2 dosen gitu. Entah nanti di peraturannya dianggap sebagai 1 dosen masuk atau 1 dosen atau setengah-setengah, saya kurang paham. Nah untuk yang lebih teknis untuk CBL atau PJBL, secara prakteknya saya juga belum paham mengenai kalau misalkan kan biasanya 1 dosen menugaskan 1 proyek atau 1 dosen menugaskan 1 case gitu ya. Tapi kalau 2 dosen menugaskan 1 case, artinya 1 case itu dibagi berdua. Saya juga kurang paham. Kalau impact-nya ke mahasiswa sih sama aja ya Pak.
Ya, misalnya satu tugas, penilainya kan tidak hanya satu dosen, misalnya dua-duanya ikut menilai. Berarti kan masuk itu dosen. Nah, misalnya gitu. Misalnya dalam perkuliahan kita memberikan tugas per kelompok SCL itu ya, fokus group discussion atau apa, itu kan dua-duanya kan harus hadir. Bisa memberi pengarahan ke ini, sehingga kan namanya SCL kan dosen kan biasanya kan lebih baik masuk kan dua-duanya. Kalau dosennya 2 ya, kalau dosennya 4 ya semuanya masuk. Nah itu difasilitasi enggak atau itu bisa berlaku atau tidak? Kalau misalnya 4 dosen datang semua 14 kali, apa dihitung 14? Apakah ini nanti resikonya remunya bisa meledak ya? Apakah ini sampai sekarang belum terpecahkan. Kalau dulu bisa, tapi sekarang saya nggak tahu ya itu. Monggo, terima kasih. Ini untuk renungan saja Pak Ardiansyah. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Kalau untuk teknis di Eldiro mungkin menambahkan rubrik ya Bapak, rubrik untuk dosen pertama rubriknya ini, untuk dosen kedua rubriknya ini, penilaiannya gimana. Tapi kalau untuk Remon itu ada timnya lagi yang membahas seperti itu. Kalau bisa ya luar biasa Pak, hajat hidup orang banyak. Ya enggak, logikanya kan gini, dosennya 2 kalau masuk semua kan bebannya ya semua. Bebannya sama nggak Pak? Nah kan sama, kalau 7 kali ya berarti maksudnya 7 kali, kalau 14 kali dua-duanya masuk terus 14 kali kan berarti 14 per individunya loh. Kita tidak menghitung tatap mukanya sama tapi dua-duanya hadir gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang masih bertahan, terima kasih. Kita akan segera mengakhiri pertemuan atau workshop pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini suaranya putus-putus nih Bu. Link yang mengisi tadi kuesioner kita di mana Pak? Linknya? Apakah ada linknya? Atau masih mengisi apa Bu? Mengisi apa? Esensi. Ya, bukan esensi, link yang untuk mengisi apa tadi, adaptasi tadi Pak ya? Isi angket. Ya, isi angket Pak, isi angket. Login ke Eldiro Bu, login ke Eldiro, di depan itu ada kan yang ada tulisannya Kampus Merdeka. Oh iya, oke Pak. Nah, di sebelahnya itu ada angket Spada. Oh iya, oke Pak, makasih Pak. Oke, matur nuwun nggih Bu. Pak Ardian. Nggih, Pak Bambang. Saya nanya ini yang pertanyaan nomor mana ini? Pertanyaan yang nomor 4, kesiapan memfasilitasi pembelajaran daring itu kan ada 0 sampai 25, 26, 50, 51, 100. Itu milih salah satu ya, bukan dicentang semuanya ya? Apakah kesiapan? Ya, nomor 4 Pak. Iya, milih salah satu nggih Pak. Salah satu ya. Pilih yang 51 sampai 100 nggih Pak. Iya, karena semuanya kan sudah daring kan. Saya milih yang paling bawah, yang atas enggak ya? Betul. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Baik, kalau sudah kita tutup nggih. Sampai ketemu besok bagi yang melanjutkan atau yang memilih untuk